Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, Piala Asia sudah usai, timnas kita sudah balik ke Indonesia. Sebagian malah sudah mulai bermain di klubnya masing-masing ya gitu. Seperti kemarin si Elkan Bagot sudah dalam masa peminjaman bergabung dengan Bristol Rovers gitu kan. Begitupun Sain Patinama sudah dapat klub baru di Liga Pro Belgia gitu kan. Nah ini begitu juga si Sandy Walsh sudah menjalani laga bersama klubnya KFC Mechelen ya. Begitupun juga Marcelino Ferdinand. Ini semuanya udah bergabung, join dengan klub-klubnya masing-masing. Tapi teman-teman, sekarang kita berada di posisi bulan Februari ya, dan di bulan Maret nanti ada agenda besar, yaitu kualifikasi pra Piala Dunia untuk tim seniornya. Lagi-lagi posisinya krusial karena bulan Februari ada hajatan besar di negeri kita ini, yaitu Pilpres dan Pemilu, dan kita berharap agar nanti proses kedatangan daripada 5 pemain naturalisasi yang memang tinggal diambil sumpahnya, 4 diambil sumpahnya gitu kan, prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman, sehingga di bulan Maret nanti ya, Februari Maret ini tanggal 21 Maret ya sudah bisa bertanding, bisa memperkuat timnas kita berhadapan dengan lawan berat ya, timnas Vietnam. Kita di bulan Maret akan 2 kali berhadapan dengan timnas Vietnam. Selanjutnya juga kita sudah ditunggu Irak home di Jakarta dan juga Filipina ya gitu. Nah terlepas dari itu, di bulan Maret April itu ada event yang nggak kalah pentingnya kalau menurut saya, juga sangat penting untuk timnas kita, yaitu di bulan April nanti, mulai tanggal 15 April ya, itu ada Piala Asia tapi under 23 ya, Piala Asia usia di bawah 23 tahun gitu kan. Ini salah satu yang betul-betul kalau menurut saya sangat menarik, karena Coach Sintayong ketika awal mau ikut di Piala Asia timnas kita ya, Piala Asia di Qatar kemarin, Coach Sintayong mengatakan bahwasanya dia akan mampu membawa timnas kita masuk babak semi gugur ya, babak 16 besar. Apapun perjalanannya seperti apa gitu kan, prosesnya seperti apa, kita harus akui bahwasanya kemudian bisa lolos ke babak 16 besar timnas kita. Nah yang ini lebih surprise lagi ya, karena memang Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI gitu kan meminta jaminan dari Coach Sintayong, berharap Coach Sintayong bisa, targetnya adalah lolos ke babak 16 besar di Piala Asia Under 23 nanti yang berlangsung di Qatar juga. Juara bertanya kan ini Saudi Arabia ya, kalau yang senior kemarin juara bertanya Qatar gitu kan. Nah yang jelas yang mengagetkan adalah kemudian Coach Sintayong menyatakan bahwasanya bukan sekedar lolos babak 16 besar, tapi dia juga targetnya adalah timnas kita akan mampu masuk ke semifinal ya, lolos ke semifinal. Nah ini sepertinya agak surprise gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang kemungkinannya besar gitu kan, karena ketika kemarin timnas kita itu kan pemain-pemain muda semua tuh, yang besok bisa main, insya Allah bisa main di Piala Asia Under 23 nanti. Kemarin lawan-lawannya kan pemain-pemain senior semua ya. Irak juga ada pemain mudanya kayak Zidane Amar Iqbal, cuman berapa ya, cuman yang kayak kemarin dari Swedia juga ada itu yang naturalisasi Irak gitu kan. Timnas Jepang, kemudian timnas Korea itu kemarin pemain-pemainnya rata-rata kan memang di atas usia, di atas 24, di atas 23 tahun rata-rata pemain Korea Selatan, kemudian Australia gitu kan. Itu kalau Australia paling left back kirinya aja ya, yang itu kan Jordan Bos yang kayaknya masih bisa ikut. Kalau yang lainnya kan
usianya bahkan yang timnas Australia kemarin di atas 30-an tahun ya, 31 tahun ya, kayak Jackson Irvine segala macam, terus Craig Goodwin segala macam. Itu artinya memang timnas kita yang kemarin melawan tim-tim senior kemarin di Piala Asia Qatar kemarin, insya Allah gitu kan. Dan ini memang Coach Sintayong ini serius ya, tapi dia tetap dengan syarat, tapi ya kan gitu, dengan syarat, bukan nggak tanpa syarat. Ternyata Coach Sintayong dia akan targetnya lolos di semifinal, tapi dengan syarat, yaitu syaratnya adalah PSSI sanggup ataupun mampu membantu Coach Sintayong untuk mendatangkan skuad kemarin, skuad muda yang kemarin yang memang bisa masuk di usianya di bawah 23 tahun untuk kemudian ikut di Piala Asia Under 23 nanti. Nah, ini sepertinya juga syaratnya lumayan berat ya, karena memang Piala Asia Under 23 ini nggak masuk jadwal kalender FIFA gitu kan. Artinya memang kemudian bisa saja ke klub-klub tempat pemain yang memang kemudian akan tempat-tempat pemain-pemain kita yang tempat pemain kita bernaung tidak memperbolehkan atau mengizinkan, nggak masalah untuk mereka gitu kan. Karena memang kompetisi juga lagi jalan kan, baik di Liga Inggris gitu kan. Ada 2 pemain kita yang lagi di Liga Inggris, yaitu Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, di masih kelompok reverse ya, kelompok umur, dan kemudian Elkan Bagot ini di Bristol Rovers dalam masa peminjaman gitu kan. Nah ini karena Liga Inggris kan lagi berjalan, dan bisa saja mereka menolak untuk kemudian untuk melepas pemain mereka gitu kan. Yang jelas juga di Eropa kayak Marcelo Ferdinand gitu kan, yang memperkuat KMSK Deinze juga, Liga Belgia lagi jalan gitu kan, Liga di sono. Artinya di Austria ya, itu artinya memang kemungkinannya susah ya, gampang-gampang susah, saya pikir susah pastinya gitu kan. Yang jelas mereka klub-klub bisa saja tidak mengizinkan untuk pemain-pemain itu dan untuk tidak mengikuti, untuk dilepas untuk berjoin dengan timnasnya gitu kan. Dan itu nggak ada sanksinya dari FIFA, beda kalau kemarin ya yang masuk kalender resmi FIFA gitu kan. Yang jelas besok kan memang targetnya yang bisa ikut ini kan adalah Ivar Jenner ya, di Jong Utrecht ya. Ivar Jenner sendiri kita nggak ngerti gitu kan, Ivar Jenner tuh. Kemudian Rafael Struijk yang di ADO Den Haag, kemudian Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, kemudian si Elkan Bagot di Bristol Rovers, dan kemudian Marcelino Ferdinand ya, Marcelino Ferdinand di KMSK Deinze, dan ada si Asnawi Mangkualam kan, Asnawi Mangkualam sama Pratama Arhan. Nggak tahu kalau Asnawi usia berapa tuh. Yang jelas Pratama Arhan kan masuk ya 22. Tapi kan sekarang nggak ngerti nanti prosesnya seperti apa, tapi yang jelas kalau mereka bisa datang, mereka bisa join gitu kan. Coach Sintayong targetnya adalah lolos semifinal gitu kan. Dan kalau menurut saya pribadi, saya juga setuju aja, saya yakin juga dengan target Coach Sintayong gitu kan. Walaupun kita nggak ngerti kemudian kemampuan daripada PSSI untuk kemudian mengadakan kompromi dengan klub-klub tempat pemain kita bernaung agar diizinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia ketika Piala Asia Under 23 nanti berlangsung di bulan April ya, 15 April. Tapi kalau menurut saya, kalau Bapak Erick Thohir sepertinya insya Allah lah. Kenapa yang nggak bisa dari Bapak Erick Thohir? Artinya kalau jauh-jauh hari kemudian di lobby, pastinya kemungkinan besar pemain-pemain tersebut bisa kemudian untuk join bergabung dengan timnas kita di bulan April nanti. Tapi yang jelas memang yang paling riskan adalah karena memang bulan Februari ini tahun politik di negeri kita, hajatan besar politik di negeri kita, yang mana semua elemen pastinya juga sibuk ya, secara langsung ataupun tidak langsung itu terkait dengan para jago-jago. Ada 3 jago yang akan berkompetisi di Pilpres nanti ya, dan pemilunya partai. Artinya ini ada kemungkinan, saya kok juga ragu-ragu kemudian kalau kemarin si JIZ sudah diambil sumpahnya, kemudian Nathan Juaon, kita nggak ngerti kan apakah ada trouble di situ. Nathan Juaon juga belum diambil sumpahnya, kemudian proses Tom Haye, Ratna Rorat Mangun, dan Martin Paes yang sebetulnya memang
kalau kemudian bisa join, saya berpikir insya Allah nggak menutup kemungkinan kalau timnas kita bisa di kualifikasi pra Piala Dunia bisa melaju ke babak selanjutnya, dan nggak menutup kemungkinan ada kemungkinan kita bisa lolos di Piala Dunia, dan itu harapan semua netizen penggemar sepak bola di seluruh Indonesia, jelaskan. Nah ini PR memang, tapi ini sangat krusial yang jelas gitu kan. Ada 2 event besar kalau menurut saya di bulan Maret dan bulan April. Bulan Maret kualifikasi Piala Dunia, PR-nya adalah proses naturalisasi daripada 4 pemain naturalisasi yang mau join, dan 1 proses perpindahan daripada Federasi Sepak Bola yaitu Jai Noahizes yang memperkuat Venezia ya, Liga 2 Italia, itu proses perpindahan liga ya, proses perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Ini kalau sampai blunder, waduh kayaknya kecewa ya, prihatin kita ya. Tapi memang sepertinya juga susah ya, karena memang pemilu di tempat kita ini memang lagi kayaknya kompetitif banget, dan udah mulai nggak cuman menghangat, memanas nih. Terus kayaknya semua elemen juga suka nggak suka terkait ya, terlibat gitu kan, secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ini tentunya kita berharap proses daripada nanti naturalisasi dari 5 pemain yang sudah prosesnya sudah berjalan di bulan Februari ini bisa selesai, dan juga proses negosiasi dengan klub-klub tempat pemain under 23 nanti yang pemain timnas Garuda juga berjalan dengan lancar, sehingga memang timnas kita senior juga tetap punya kesempatan untuk lolos di pra Piala Dunia, dan juga timnas under 23-nya juga bisa lolos semifinal seperti yang ditargetkan oleh Coach Sintayong. Kalau saya sendiri sih, kalau kemarin juga pemainnya kita bergabung semua yang memang memperkuat kemarin, yang muda-muda kayak Marcelino Ferdinand gitu kan, kemudian Pratama Arhan, terus Ivar Jenner, Rafael Struijk gitu kan, Elkan Bagot tentunya juga ya ini ya, pastinya rame lah gitu kan, walaupun juga saya pikir nggak mudah gitu kan, karena kita tergabung di grup A gitu kan. Di situ ada Qatar, kemudian ada Jordania, dan ada Australia. Ini keras semua menurut saya gitu kan. Artinya negara-negara itu juga nggak sembarangan gitu kan, pasti mereka juga punya pemain pelapis, pemain mudanya juga yang memang saya pikir pastinya juga super-super. Dan tapi kita kan memang sebagian orang awam seperti saya juga masih blank ya kemampuan pemain-pemain muda daripada Australia, Qatar, dan Yordania gitu kan. Kalau yang kemarin kan pemain-pemain senior kebanyakan. Di Italia kemarin, di Australia kemarin sepertinya yang muda cuman Jordan Boss, yang lainnya memang udah agak usianya tua kan. Tuh. Terus kalau di timnas Irak kayak kemarin kan memang Zidane Amar Iqbal, dan ada beberapa ya yang dari kemarin dari Swedia gitu kan, yang dinaturalisasi oleh timnas Irak itu kan. Australia kita nggak begitu ngerti ini susunannya. Qatar, Yordania ini pemain-pemain mudanya seperti apa. Kalau Qatar kemarin kan yang memang main rata-rata usianya di atas 23 ya. Begitu juga Jordania gitu kan. Nah ini memang sepertinya kesempatan kita besar, cuman memang lagi-lagi ini kemudian ada proses hajatan besar negeri kita ini yang mengkhawatirkan gitu kan. Oleh karena itu memang kita berharap saya berharap para netizen, para supporter ini mendukung betul ya, mendukung tren positif timnas kita ya. Tren positifnya ya kemarin bisa lolos di babak 16 besar, kemudian juga permainannya mulai progresnya ketara, bagus pola permainannya, terus kemudian juga main 2 kali 45 menit udah nggak ngos-ngosan. Artinya itu memang sudah acung jempol lah untuk Coach Sintayong ya gitu kan. Nah itu teman-teman obrolan kita, dan kita nggak nutup kemungkinan kalau Nathan Chuaon juga bisa proses naturalisasinya selesai. Tentunya dia usianya masih 22 tahun ya teman-teman, itu bisa gabung di timnas kita nanti. Apalagi kalau kemudian Bapak Erick Thohir bisa mendatangkan striker lah atau winger yang masih muda seperti Milian Menhop atau Kasan Wirjo gitu kan. Saya yakin sekali peluang kita di pra Piala Dunia dan juga di Piala Asia Under 23 nanti tetap
besar ya peluangnya gitu kan. Oke, itu teman-teman, ini obrolan sore ini sekedar untuk menyambung silaturahmi, untuk memberikan informasi. Semoga teman-teman juga terhibur dengan obrolan sore hari ini. Akhir kata, matur nuwun teman-teman, jangan lupa subscribe dan press bellnya supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Akhir kata, matur nuwun, salam seduluran dari Bantul, Yogyakarta.